Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian statistik matematik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktorisasi. Faktorisasi dari Neyman, di mana dari teorema faktorisasi Neyman itu bisa digunakan untuk menentukan statistik cukup, yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan definisi dari statistik cukup itu sendiri. Jadi kita mulai dari suatu teorema, ya, teorema Neyman, faktorisasi Neyman. Ya, saya tulis Fn gitu ya, faktorisasi Neyman itu menuliskan bahwa misalkan dipunyai X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random. Sampel random dari variabel random X, ya, dengan fungsi densitas probabilitas Fx, ya, dan parameternya kita pilih saja parameternya theta. Nah, ini yang perlu disampaikan di sini. Kita mempunyai suatu fungsi T sama dengan fungsi dari X, ya, X1, X2 sampai Xn gini. Jadi T itu merupakan fungsi dari X, merupakan statistik cukup, ya, statistik cukup. Bagi dari theta, ya, statistik cukup dari theta jika dipenuhi. Nah, ini. Nah, kalau kemarin dengan probabilitas bersyarat, sekarang dengan penjabaran dari fungsi distribusi atau fungsi densitas probabilitas bersamanya, dapat diuraikan dalam bentuk fungsi dari G, dia T X1, X2 sampai Xn. Ini ada theta dikalikan H X1, X2 sampai Xn. Nah, di mana G, ya, GT X1, X2 sampai Xn ini merupakan fungsi yang memuat X hanya pada T. Xn. Sedangkan Hx, Hx1, X2 sampai Xn merupakan fungsi yang ini keterangannya tidak memuat parameter. Ya, jadi dia tidak memuat parameter atau bebas dari parameter theta. Nah, sebenarnya konsep ini sebenarnya dibangun dari definisi statistik cukup yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi definisi statistik cukup yang sudah dijelaskan sebelumnya, menyatakan seperti ini: peluang bersyarat, ya, X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, terus Xn sama dengan Xn dengan syarat T sama dengan Tx, ya, Xn gini, tidak memuat parameter. Nah, seperti ini. Maka sebenarnya ini bisa kita tuliskan peluang bersyaratnya, ya, peluang bersyaratnya kalau bisa dituliskan kan peluang bersyaratnya X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, terus Xn sama dengan Xn gini, seperti yang disampaikan kemarin. Ini T sama dengan T, ya, X1, X2 sampai Xn gini, ya, ini dibagi, dibagi peluang T sama dengan T X1, X2 sampai Xn.
Nah, karena ini tidak memuat, tidak memuat tidak memuat parameter, bisa dituliskan ini masuk, lanjutkan di sini. Ini sama dengan hx1 x2 xn. Hanya hx ini tidak memuat parameter. Oke ya. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin bahwa T yang di sini itu redundan kalau kita tuliskan dengan posisi irisan dengan X1, X2 dan seterusnya. Kenapa? Karena T ini juga merupakan fungsi dari X1, X2 sampai Xn, sehingga cukup dituliskan P X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2 sampai Xn sama dengan Xn. Cukup di sini dibagi dengan peluang T sama dengan T. Oke, X1, X2 sampai Xn. Oke, ini sama dengan H, X1, X2 sampai Xn. Ya, nah sekarang karena posisi pembilang ini saling bebas, bisa dituliskan peluang X sama dengan X1 gitu ya, dikalikan P, atau langsung aja biar agak sederhana bisa dituliskan karena ini peluang bersama X1, X2 dan seterusnya, maka bisa dituliskan ini menjadi F X1, X2 sampai Xn gini yang pembilangnya. Ini sama dengan peluang dari T sama dengan T X1, X2 sampai Xn gini. Oke, ini kali H X1, X2 sampai Xn. Nah, oke, kalau kita uraikan lagi, perhatikan di sini yang saya kotak ini ya. Oke, yang saya kotak ini adalah fungsi, ini bisa ditunjukkan bahwa dia fungsi yang hanya fungsi distribusi yang memuat X hanya pada T. Jadi di sini bisa dituliskan G ini T X1, X2 sampai Xn. Ini ada theta pada parameternya di sini H X1, X2 sampai Xn. Ini saya tulis saja ini biar nanti bisa dituliskan seperti ini. Oke ya. Nah, inilah teoremanya. Jadi ketika fungsi densitas probabilitas bersamanya ini sama dengan fungsi dari G, T, dan nomor theta dikalikan Hx, maka Tx merupakan statistik cukup. Oke ya, jadi kita harus menguraikan menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, untuk memahami itu coba kita ambil contoh ya, contoh simpel saja, misalnya misal X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random dari variabel random X, distribusinya Poisson gini. Poisson lambda ya, tentukan statistik cukup. Statistik cukup untuk lambda. Nah, kalau menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita menuliskan saja X berdistribusi Poisson. Ketika X berdistribusi Poisson, maka Fx dapat kita tuliskan adalah E pangkat negatif lambda, lambda pangkat X faktorial, di mana X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, 0 untuk X yang lain. Oke. Nah, di sini kita menentukan berarti kalau F X1, X2 sampai Xn, berarti kan di sini karena sampel random maka saling bebas, sehingga bisa dituliskan menjadi perkalian antara Fxi ya. Berarti perkalian distribusi Poisson ini berarti bisa dituliskan E pangkat lambda n ya, terus lambda pangkat sigma xi. Di sini perkalian antara xi faktorial. Nah, bisa saya tuliskan seperti ini.
Nah, di sini coba perhatikan. Di sini bisa saya tuliskan dipisah menjadi dua, yaitu G T1 X1 sampai Xn gini, lambda. Nah, ini bisa dituliskan G-nya adalah E lambda N lambda sigma XI. Oke, sementara H X1, X2 sampai Xn adalah perkalian ya 1 sampai N XI faktorial. Oke, ini sudah memenuhi ya. Gx memenuhi fungsi yang memenuhi kriteria di atas, yaitu memuat X dan memuat parameternya. Dan ketika memuat X hanya pada Tx, hanya pada statistik cukup. Sementara hanya fungsi dari X. Oke, sehingga kesimpulannya apa? Sehingga, nah, oke, ini saya kotak. Sehingga sigma XI merupakan statistik cukup. Oke, untuk selanjutnya saya berikan contoh menentukan statistik cukup tapi yang memuat dua parameter ya. Misalnya saya punya X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random. Oke, sampel random. Oke, dari variabel random X ini yang memuat dua parameter. Saya pilih mu sigma kuadrat, ini normal ya, distribusinya normal. Tentukan tentukan statistik cukup untuk mu dan sigma kuadrat ya. Oke, nah berarti di sini memuat dua parameter. Bagaimana kita menyelesaikan ini dengan menggunakan faktorisasi Neyman. Oke ya, kita coba menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, tentunya kita tulis dulu bahwa X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, sehingga saya punya fungsi densitas probabilitasnya gini, 1 per sigma akar 2pi. Oke ya, E pangkat negatif 1 per 2 sigma kuadrat X dikurangi mu kuadrat untuk X nya antara negatif tak hingga sampai tak hingga 0 untuk X yang lain. Oke, ini distribusi normal. Nah, sekarang bagaimana menentukan dengan kriteria faktorisasi Neyman? Kita tentukan dulu fungsi densitas probabilitas bersama dari distribusi normal, berarti X1, X2 sampai Xn. Ini sama dengan perkalian I1 sampai N Fxi ya, karena saling bebas. Maka kita uraikan atau kita tulis agak ke sini biar agak longgar ya. Di sini berarti apa ini? Seperti kalau kita lihat di atas ya ini, oke. Ya, yang konstanta paling depan ini bisa dituliskan 2pi sigma kuadrat N per 2. Selanjutnya ada E 1 per 2 sigma kuadrat, di sini sigma Xi dikurangi mu kuadrat. Oke ya. Nah, di sini kita tuliskan 2pi sigma kuadrat N per 2. Nah, di sini coba perhatikan, kita bisa menguraikan kuadratnya. Ini tetap sigma Xi kuadrat dikurangi 2 mu Xi ditambah mu kuadrat. Kita bisa menuliskan bentuk yang di atas. Kita tulis saja tetap ya, sigma kuadrat negatif N per 2. Nah, ini bisa dimasukkan sigmanya, berarti bisa dituliskan negatif 1 per 2 sigma kuadrat sigma Xi kuadrat ditambah, nah ini bisa mu per sigma kuadrat sigma Xi dikurangi, karena sigma mu berarti N mu kuadrat per sigma kuadrat 2 sigma kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan bentuk seperti ini. Oke, ini saya semuanya. Inilah bisa kita tuliskan G ini karena ada dua parameter, ada T1 yang memuat X1 sampai Xn ya. Ada T2 juga
yang memuat X1 sampai Xn. Di sini ada parameternya mu, ada parameternya sigma kuadrat. Ini sama dengan bintang itu sendiri. Oke, di sini tidak memuat X yang berdiri sendiri, tapi X hanya pada T1 dan T2. Oke ya. Yang kedua Hx. Hx-nya X1, X2, Xn, ternyata tidak ada harga Hx yang X berdiri sendiri sehingga bisa dituliskan 1. Nah, dari sini maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya coba perhatikan di sini. Statistik cukup ya, ini statistik cukup ya, statistik cukup untuk mu. Oke, statistik mu apa? Statistik cukup untuk mu. Coba perhatikan di sini ada mu yang melibatkan T, hanya ini saja. Oke, sementara X yang di sini tidak melibatkan mu, sehingga statistik cukup mu cukup sigma X kuadrat, sigma X maksudnya. Oke, ini statistik cukup untuk mu. Nah, sementara statistik cukup untuk sigma kuadrat adalah, nah ini coba perhatikan di sini, ternyata yang fungsi dari atau T-nya, Tx-nya yang melibatkan sigma kuadrat 1, 2. Jadi memang harus mempunyai 2 statistik cukup. Nah, di sini berarti statistik cukupnya sigma kuadrat dan sigma i. Ini statistik cukup untuk sigma kuadrat. Artinya apa? Artinya begini. Sigma x ini untuk mu ya, sudah memberikan informasi yang cukup tentang karakter dari mu. Oke ya, seperti kita ketahui, mu adalah x bar ya, x bar, sehingga sebenarnya dengan diketahui sigma xi, kita sudah bisa mengetahui informasi tentang rata-rata atau mu-nya. Sementara ketika statistik cukup untuk sigma kuadrat, memang harus diperlukan sigma xi kuadrat dan sigma xi, sehingga informasi dari sigma kuadrat dapat terwakili oleh kedua statistik cukup ini. Oke, sudah paham ya untuk satu parameter dan 2 parameter. Oke, saya kira itu kajian untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.